Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqur rahman alladzi yarhamu ahlal jannati mi'ata rahmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimur risalati wa nubuwah alladzi yashfa'u ummatahu bi'idnillahi yawmal qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Wa fi ayatin ukhra wa qala qarinuhu hadha ma ladayya 'atid. Wa fi ayatin ukhra qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Wa fi suratin ukhra wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Alhamdulillah biidznillah, di siang hari ini kita bisa bersama-sama memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah di hari Jumat ini. Ibadah yang terus Allah panggil setiap hari Jumat, dan ibadah yang disaksikan tidak dicatat oleh para malaikat yang hadir di pintu-pintu masjid. Mereka mendata dan mencatat siapa di antara kita yang datang lebih awal. Maka Rasul sabdakan, ia seperti berkurban dengan seekor unta. Siapa yang datang berikutnya seperti berkurban dengan seekor sapi, berikutnya kambing, berikutnya seperti sedekah dengan seekor ayam, berikutnya seperti sedekah dengan sebutir telur. Bila khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup catatannya. Artinya yang datang setelah khatib naik mimbar maka tidak mendapatkan keutamaan, kualitas tinggi, derajat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak sah Jumatannya. Ikhwatu iman, pada kesempatan Jumat kali ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa merujuk kepada ayat 23, ayat 18, ayat 27 dari surat Qaf serta An-Nisa 38. Semua merangkum, ditambah penjelasan Nabi, ditambah penjelasan para ulama dan para sahabat. Ikhwat iman, kita semua di dunia ini, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, maka raqib dan atid senantiasa mencatat ma yalfidhu min qawl. Tidak ada satu kata, satu ucapan yang terlewatkan. Semuanya akan tercatat oleh dua malaikat ini, baik oleh raqib ataupun oleh atid. Bila amal baik, maka raqib yang mencatat. Bila amal buruk, maka atid yang menulis. Ikhwat iman, mudah-mudahan kehidupan kita semakin hari semakin bertambah dalam kebaikan, dengan sebuah keyakinan kita senantiasa ada diawasi oleh dua malaikat
Di samping yang paling pokok dan utama adalah dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dua malaikat hanya ditugaskan untuk menjaga, mengurus, mencatat amal-amal kita semua, yang nanti yaumul qiyamah akan diberikan semua catatan dengan sebuah kitab yang akan Allah kasihkan kepada Allah, yang akan malaikat kasihkan kepada Allah, kemudian akan dibagikan kepada kita semua di padang mahsyar di hari setelah tiupan kedua, hari berbangkit. Kita semua akan meluncur ke padang mahsyar sesudah tiupan yang kedua, hari berbangkit, maka akan dihisab sesuai dengan penghisaban masing-masing, berdasarkan amal masing-masing, berdasarkan kelompok masing-masing, berdasarkan keyakinan dan keimanan masing-masing. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dengan meraih catatan amal yang istimewa untuk menjadi hamba Allah yang istimewa. Ikhwatul iman, maka karena malaikat adalah menyertai kita semua dan setiap orang disertai oleh dua malaikat ini, jangan berpikir Raqib Atid cuma dua malaikat. Itu hanya satu nama, satu ungkapan bahwa yang mencatat amal baik adalah kelompok Raqib dan mencatat amal buruk adalah kelompok malaikat yang namanya Atid. Jangan dipahami malaikat pencatat amal cuma dua, karena setiap orang akan diikuti oleh dua malaikat. Maka tinggal ngitung berapa malaikat yang mengawasi manusia saja sebelum kemudian juga mengawasi bangsa jin, karena jin dengan kita sama dicatat diawasi oleh malaikat. Ikhwatul iman, maka di sini akidah kita harus lurus. Kemanapun, dimanapun kita berada, maka yakini Allah memantau kita, Allah mengawasi kita, dan malaikat mencatat atas segala amal ucapan yang kita lakukan. Dan semua perkara akan selesai nanti di padang mahsyar dari segala urusan yang tak kunjung selesai ketika hidup di dunia. Karena malaikat itu adalah menyertai kita kemanapun, dimanapun kita berada, maka Allah menyebutnya berdasarkan Qaf ayat 27, namanya adalah Qarin. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, kata Allah. Nanti malaikat di padang mahsyar yang mencatat amal kita, menyetorkan, mengasihkan catatan amal kita kepada Allah, sambil malaikat itu mengatakan wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kata qarin, yakni malaikat yang menyertai kita selama hidup dunia, kata malaikat, inilah catatan orang ini yang ada pada kami. Maka malaikat yang qarin memberikan catatan amal kita kepada Allah, dan setiap orang masing-masing ada catatan, karena setiap orang akan diikuti dan dicatat oleh para malaikat yang dengan sebutan Raqib dan Atid. Lantas di samping malaikat yang menjadi qarin kita kemanapun kita pergi, maka ada juga qarin-qarin lain, yakni qarin yang kedua, qarin dari bangsa jin, yakni bangsa jin yang kafir, bukan bangsa jin yang mukmin. Dalilnya rujuk ayat 27 masih di surat Qaf. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Nanti di padang mahsyar, di hari persidangan, manusia yang merasa dirugikan menjadi ahli neraka nantinya karena merasa dijerumuskan oleh qarin, setan dari bangsa jin. Maka kemudian jin yang jadi setan yang menyertai kemanapun manusia itu pergi, ia menjawab qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ia menjawab, ya Tuhanku, aku tidak sesatkan orang ini, tapi orang ini yang sesat sendiri, bahkan sesatnya terus bertambah sesat. Aku tidak jerumuskan orang ini, tapi orang ini memilih jalan untuk terjerumus ke dalam jurang api neraka. Aku tidak sesatkan orang ini, tapi orang ini malah milih jalan yang sesat. Aku tidak mengajak untuk kafir, tapi orang ini kafir sendiri walaupun aku tidak diajak. Jadi setan dari bangsa jin lepas tangan untuk tidak
tidak mau tanggung jawab karena boro-boro bisa membela orang lain, dia pun menjadi ahli neraka. Karena siapapun yang tidak beriman kepada Allah, mau bangsa jin, mau bangsa manusia, maka dinyatakan sebagai setan dan tempatnya adalah di neraka. Untuk memperkuat bahwa Qarin itu tidak hanya bangsa malaikat, Qarin itu tidak hanya bangsa jin, tapi Qarin pun masuk pada hitungan manusia. Merujuk kepada An-Nisa ayat 38. Wa may yakun, siapa yang menjadikan asyaitunu syaitan lahu qarinan, siapa yang menjadikan setan sebagai qarin, fasa'a qarina, maka setan itu sejahat-jahatnya qarin. Artinya, ketika ada manusia yang jahat, maka ia dikatakan setan. Ketika ada jin yang jahat, yang kafir, maka ia dinyatakan setan. Oleh karena itu, di surat terakhir dalam urutan, di ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas, kita disuruh berlindung pada Allah dari godaan setan. Setannya bisa berwujud manusia, bisa juga berwujud jin. Barakallah. Hamdan wa syukran lillah alladzi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para ulama ahli syair di zaman dahulu memberikan penjelasan terkait dengan An-Nisa 38. Kata mereka, anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarin bil muqarani yaqtadi. Kalau kita ingin mengetahui seseorang, karakternya, sifatnya, perilakunya seperti apa, baik atau tidak, soleh atau tidak, takwa atau tidak, beriman atau kafir, maka cukup dengan mengetahui siapa temannya. Bila temannya orang baik, maka dimungkinkan dia menjadi orang baik. Bila temannya orang jahat, maka biasanya terbawa kepada kejahatan. Bila akrab dengan orang-orang kafir, maka ia terbawa kepada kafir. Bila akrab dengan orang-orang yang jahat, ia terbawa untuk berbuat jahat. Teman yang baik akan mengajak ke surga, selalu menjaga kita, menasihati kita di saat kita salah, dan pasti ia mengajak untuk dapat ridhonya Allah, meraih magfirah dan surganya Allah. Teman yang durhaka selalu mengajak ke neraka. Ketika kita salah, tak mungkin dinasihati, malah ia mengajak untuk menempuh jalan yang salah. Ikhwat iman, oleh karena itu kita tidak hanya waspada dan hati-hati dengan jin, setan yang menjadi qarin dimanapun kita berada. Karena kata Nabi, ma'akum qarini, kalian bersama qarin, yakni asyaiton minal jin, setan dari bangsa jin yang akan menjerumuskan, menggoda kalian dimanapun kalian berada. Sehingga ketika sholat pun pasti masing-masing kita akan diapit, didampingi, dibisiki oleh qarin setan dari bangsa jin. Itulah sebabnya kenapa sholat kita selalu dipenuhi dengan lamunan-lamunan, karena qarin selalu membisikkan kepada kita masing-masing. Setiap orang dibisiki dengan bisikan yang berbeda-beda, karena qarin lebih tahu seseorang sehariannya seperti apa. Kepada orang yang suka nonton bola, maka setan akan membisikkan ketika sholatnya ke bola. Kepada orang yang suka catur, maka setan membisikkan tentang catur. Harusnya Anda bom yang diangkat, jangan kuda, jadi Anda kalah. Harusnya seperti itu. Itu dibisikkan ketika sholat. Kenapa? Karena ia tahu kesehariannya orang itu adalah catur. Kepada petani, pasti ia bisikan bagaimana caranya.
ke petani yang sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Maka setan tahu kondisi kita masing-masing, karena setan terus ikut kita kemanapun kita pergi. Di samping kita waspada dengan setan jin ini, kita pun harus waspada dengan setan yang wujudnya manusia. Ketika ada manusia yang tidak suka dengan kebenaran, mengajak kepada yang salah, maka itu adalah setan. Karena setan adalah sifat yang buruk, kelakuan yang jelek, sesuatu yang kotor, itu adalah setan. Wujudnya bisa manusia, bisa juga jin. Ikhwatul iman, kita disuruh untuk berlindung pada Allah. Di saat kita ada pemikiran, ada pikiran yang jelek, segera berlindung kepada Allah. Baca ta'awud. Ketika kita ini merasa sedang tidak giat dalam ketaatan kepada Allah, maka segera dekat kepada Allah, berlindung pada Allah untuk dijauhkan dari segala godaan setan, baik yang wujudnya manusia ataupun yang wujudnya jin. Oleh karena itu, para ulama memberikan ketegasan, kalau kita senantiasa mengikuti seseorang, maka lihat dulu orang itu orang baik atau tidak baik. Karena teman itu mencerminkan sifat daripada temannya, akan saling mewarisi. Teman yang baik mewariskan kebaikan, teman yang buruk pasti akan mewarisi keburukan. Ikhwatul iman, istilahnya orang yang bermain api akan kena bakar, bermain air akan kena basah. Bermain, berteman, berkawan, akrab dengan tukang las, maka bajunya akan bolong karena selalu dekat dengan tukang las. Bermain dengan penjual minyak wangi, walaupun ia tidak beli, asal sering dekat, maka ada kebagian minyak promosi untuk dirinya. Ikhwatul iman, itu artinya kita berhati-hati menentukan kawan akrab di dunia ini, karena akan menentukan nasib kita pada hari kiamat. Hari kiamat banyak orang yang menyesal menjadi ahli neraka gara-gara salah mengambil menjadikan teman. Maka disinilah kemudian kita diperintahkan untuk berteman. Teman kita adalah orang muslim yang taat kepada Allah, agar ketaatannya bisa berpengaruh kepada kita. Kemudian kita menjadi orang-orang yang takwa pula kepada Allah, karena kita meyakini bahwa sesudah kehidupan dunia ini kita akan melanjutkan kehidupan yang sebenarnya, nyambung ke alam kubur sampai nanti alam yang terakhir. 5 alam yang kita tempuh. Pertama, alam roh sudah kita lewati. Kedua, alam rahim sudah kita lewati dan kita sudah lupa. Yang ketiga, alam dunia yang sedang kita jalani, kita masih ingat, insya Allah akan ingat walaupun sudah di alam kubur atau sampai nanti di alam yang akhirat, alam terakhir. Maka alam dunia penentu untuk menjadi orang yang nanti mendapatkan surganya Allah atau malah menjadi ahli neraka. Di dunia menentukan, karena kita di sini adalah tempatnya menanam. Bila kita menanam kebaikan, insya Allah yaumul qiyamah akan panen, memetik hasil kebaikan. Bila kita sekarang menanam keburukan, maka yakin yaumul qiyamah akan menuai keburukan, bukan panen yang baik. Maka berjuanglah sekuat tenaga dengan menanam kebaikan, dengan sebuah keyakinan bahwa hidup kita sekarang untuk melanjutkan kehidupan berikutnya, yaitu di alam yang terakhir. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Bila kita tak ingin capek, berjuanglah secapek mungkin dunia untuk taat kepada Allah. Nanti di akhirat menjadi istirahat, karena di surga adalah tempat istirahat yang sebenarnya. Bila kita pengen pensiun, berjuanglah sekuat tenaga sekarang untuk bercapek-capek kepada Allah. Nanti yaumul qiyamah menjadi ahli surga, itulah pensiun yang sebenarnya. Maka hidup kita sekarang adalah untuk melanjutkan kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah selamatkan dari setiap korin yang menyertai kita, baik dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Semoga malaikat-malaikat membantu kita, menolong kita, mendoakan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni atas segala ketimpangan, kesalahan, kemalasan, dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan hisab kita kelak di hari terakhir, hari yaumul qiyamah, hari penghisaban, hari penentu
tahu apakah menjadi ahli surga atau ahli neraka. Semoga yaumul qiyamah kita dapat naungan di saat tak ada naungan di bawah terik matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita untuk kemudian menjadi ahli surga, mendapatkan posisi mulia di sisi Allah untuk meraih berbagai kenikmatan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang sedang kita nikmati hanya 1%, satu rahmat yang Allah berikan, itu pun dibagi-bagi. Nanti di surga lengkap menjadi 100%, karena dari 1% yang sudah Allah berikan masih terpending 99% yang akan Allah kasihkan nanti di hari kiamat ketika orang sudah menjadi ahli surga. Kejarlah yang 99-nya untuk kemudian agar menjadi lengkap yaumul qiyamah di surga, mendapatkan 100% nikmat dari Allah, kenikmatan yang tiada tara. Maka tidak ada kenikmatan yang sesungguhnya selain kenikmatan di akhirat. Tak ada rezeki yang paling baik selain rezeki daripada surga. Qad ahsanallahu lahu rizqan. Allah kasihkan rezeki terbaik di surga untuk para ahli surga yang sudah berjuang sekuat tenaga selama hidup di dunia untuk taat kepada Allah, untuk jauhi dosa, jauhi maksiat, untuk senantiasa iman, takwa, taat dan beribadah sepenuhnya lillah, semata-mata karena Allah, karena ia tahu bahwa hidup sebenarnya adalah kehidupan di akhirat sebagai kehidupan yang terakhir dan untuk selamanya. Di dunia hanya tempat persinggahan. Kita lagi safar, lagi perjalanan, ada yang langkahnya sudah jauh, sudah asar, mau maghrib, ada yang mungkin mau beranjak. Kita semua dimanapun berada, kita semua sedang safar. Yang namanya safar pasti akan kembali ke tempat semula di mana ia berangkat. Kita asalnya dari Allah dan kita safar sekarang, nanti akan kembali kepada Allah. Semoga kembali kepada Allahnya dengan membawakan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, dengan bekal yang sangat cukup untuk kemudian meraih magfirah, rahmat dan surganya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.